proyek ini? Kayaknya babak baru pengen mulai lagi nih. Rencananya besok merupakan launching resmi Zona Bakat, platform yang awalnya digagasin oleh Kiara, salah satu personel Go Green. Project ini pun mulai makin diseriusin dengan anggotanya Harry, William, Vio, Vania, Kiara, dan Cantika. Setelah project makin berbobot, baru ya masuklah Fata sebagai investor kedua setelah papanya Kiara. Belakangan mereka sepakat menerima Zara sebagai anggota perintis terakhir di platform itu dengan jabatan sebagai project manager. Selama perjalanannya, startup selalu adem ayem. Para anggota yang emang pada jenius sangat tekun mengerjakan tugas mereka masing-masing. Bahkan Cantika, Vio, dan William ikut membantu Harry untuk membangun sistem jaringan di platformnya. Segala hal makin rapi dan gak keteteran, karena Zara pun sangat handal mengatur tiap jadwal, daftar, atau segala hal agar lebih terkoordinasi dan terkonsep. Gue udah terlibat sejak awal dan gue ngabisin banyak waktu buat project ini. Bahkan lo masuk belakangan, Zara. Gue tahu lo bestinya Akila, tapi lo ngerti kan kata profesional sebagai project manager? Lo ngerti kan siapa aja yang capek di sini? Lo ngerti kan cara membedakan yang mana urusan persahabatan, percintaan, dan mana urusan pekerjaan? Jadi sebagai project manager harusnya lo lebih bijaksana dan tahu mana yang lebih penting di project ini. Kalau lo ngerti kata profesional, harusnya lo dahulukan urusan internal. Soal Akila, dia itu eksternal. Dan masalah gue, Akila, Harry, itu adalah urusan personal kami. Jadi, apa pernah gue buat kesalahan selama gabung di project ini sampai kalian semua seperti mau buang gue? Hanya karena urusan personal dan eksternal gue yang gak ada hubungannya dengan internal di project ini? Gue gak terima dan gue sangat tersinggung karena gue sebagai bagian dari ini malah taunya dari orang lain kalau besok adalah harinya launching Zona Bakat. Nah, itu tadi ucapan Cantika, guys. Nada suaranya penuh kemarahan, namun tiap kalimatnya sangat tegas, jelas, masuk akal, dan sulit dibantah. Bukan hanya para jenius startup langsung terdiam, mereka jadi tersadar dan mengakui kinerja Cantika sangat banyak membantu startup selama ini. Seketika mereka pun dibuat jadi merasa bersalah. Bahkan teman-teman lain, para Slay Queen, Gaspol, dan Chaos Crew merasa ucapan Cantika banyak benernya. Apapun yang Cantika lakukan pada Akila, juga tentang perasaannya pada Harry, selama nggak mengganggu kinerjanya di startup, kayaknya nggak pantas banget ya kalau startup jadi nggak mengikut sertakan Cantika di project launching mereka. Cantika, gue minta maaf, kata Vio. Aku minta maaf kalau udah buat kamu tersinggung, ujar Zara. Alasan kebijakan mereka dikarenakan khawatirnya Cantika nggak bisa mengontrol emosinya. Namun lagi-lagi Cantika mengingatkan fakta selama urusan di startup apa pernah dirinya membuat masalah. Maka Cantika memberi peringatan yang sangat tegas pada Zara agar sang project manager tahu bagaimana seharusnya bersikap jika nanti Cantika masih ada masalah dengan Akila yang termasuk orang di luar project mereka. Singkat cerita, dengan wajah songongnya Cantika pun duduk di sebelah Vania. Lalu Cantika mendengarkan progres rapat startup dan seperti biasa jika menyangkut kerjaan semua berlangsung kondusif. Bahkan Cantika meledek dengan sinisnya pada mereka bahwa dirinya nggak pernah membuat masalah di proyek itu. Hingga muncullah Akila dengan wajah syoknya melihat Cantika duduk di paling ujung lapak itu. Jaya, kenapa si cendol bisa ada di sini sekarang? Nada suara Akila sedikit penekanan, namun gak berniat marah pada Zara. Hanya aja Akila merasa seharusnya Jaya terlebih dahulu mengirimkan pesan chat kasih info kalau Cantika datang ke sana. Bahkan Akila berharap seharusnya mereka semua melarang Cantika datang dan duduk di sana seolah gak pernah terjadi apa-apa. Apa
lo bilang cendol. Nah, bagaikan pucuk dicinta, ulam pun tiba bagi Cantika. Setelah tadi pagi tungku api di hati Cantika meledak karena melihat postingan mesra di akun Akila. Sekarang pas banget Akila yang datang-datang duluan membuli namanya. Jika bagi orang lain sih lucu-lucu aja nama mereka diplesetin, namun jelas sangat enggak banget bagi Cantika. Dengan wajah ganasnya, Cantika langsung berdiri siap debat mulut dengan perebut harapan 1%-nya untuk mendapatkan hati Harry. Dengan tanpa harapan lagi di masalah percintaan, membuat Cantika makin gak peduli apapun lagi. Apalagi di momen ini, Cantika merasa berada di atas angin. 1. Teras cafe adalah tempat umum, bukan milik Akila. 2. Cantika datang sebagai anggota startup dan sedang duduk di lapak bersama rekan kerja. Ketiga, Akila yang datang-datang duluan dengan membuli namanya. Jadi dengan 3 unsur itu, Cantika merasa punya hak untuk jauh lebih marah. Apalagi tiap sabotase yang dia lakukan pada Akila sudah harus dibayar dengan konsekuensi hukuman, nilai dipotong, dan diskor selama seminggu dari pihak sekolah. Di momen ini, 2 cewek tersebut semakin membara. Mereka udah bersiap adu mulut saling maki yang lebih dahsyat atau bahkan siap ancang-ancang untuk maju dan jambak-jambakan. Keburu Harry sang namaste langsung berdiri. Dengan sikapnya yang tenang, bijak, tegas, Harry menyarankan agar Cantika segera pulang. Karena emang sebenarnya Cantika baru aja mau pamit pada mereka sebelum langkah Akila masuk ke gerbang kafe. Namun guys, niat Cantika sudah berubah. Kata pulang bisa ditunda. Bagi Cantika inilah saatnya untuk melihat keprofesionalan teman-teman startup, terutama Zara, project manajernya. Apakah Zara akan membela bestie sedekat nadinya, ataukah Zara akan membela Cantika, rekan kerjanya? Nah, berhubung kejadiannya tepat di lapak startup, pastinya Cantika sangat menuntut agar Zara tahu mana yang harus didahulukan, internal, eksternal, personal, dan profesional. Tepatnya, siapa yang harusnya diminta untuk menjauh dari sekitaran wilayah kerja mereka. Ya guys, ini hal yang sangat dilema untuk Zara. Namun Zara ada bakat jiwa CEO yang juga sangat paham mengendalikan emosinya. Maka Zara terlebih dahulu coba menenangkan Akila. Baru kemudian Zara mengingatkan Cantika. Bukankah tadi bilangnya Cantika mau pulang? Ya, harapannya biar situasi tetap kondusif. Nah, Cantika ngeyel guys, nggak mau pulang. Akila pun ngeyel, nggak mau tenang. 2 cewek ini punya dendam kesumat yang sangat besar dan belum selesai. Maka Harry harus memilih siapa yang sebaiknya pergi dari sana. Dan pilihannya, Harry yang mengalah dengan maju melangkah mendekati little girl-nya, menggenggam jemarinya, menatapnya mesra dengan pandangan yang sangat teduh. Sayangku, cintaku, my fiance, ayo kita pergi dari sini. Buat apa kamu marah untuk suatu hal yang enggak penting? Au. Ucapan Harry bagaikan air es yang menyiram api di hati Akila. Seketika sorot mata tajam Akila kembali bersinar seperti papi ais yang gemes penuh cinta. Senyuman manis Akila pun terkembang bahagia. Maka Akila pun mengangguk seperti anak kucing yang patuh dan penurut, mengikuti langkah Harry menuju lapak IC di belakang. Sedangkan Cantika hanya bisa meradang menyaksikan pertunjukan cinta Harkil secara live. Ya, akhirnya Cantika melangkah keluar dari teras kafe dengan tangis yang siap meledak. Bye-bye Cantika.